Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, baik yang ada di tanah Mekah ataupun yang berada di Kairo, seperti itu pemirsa. Mantap. Bagaimana kabarnya? Semoga pemirsa semuanya dalam kondisi sehat walafiat, baik-baik saja. Dan yang pasti juga dilancarkan dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti itu pemirsa. Oke. Untuk kali ini saya tidak akan panjang kali lebar, luas kali tinggi, tinggi kali rendah, rendah kali datar, datar kali naik, atau apapun yang sebagainya. Mumet suwi-suwi ya apa, kopior dase, kopior dase, seperti itu. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa, atau bukan gampangan ini tanya jawab ya. Ini ada pemirsa yang bertanya sama saya, Mas, bagaimana sih pengelolaan atau manajemen truk? Nah, ini. Karena saya insya Allah rencananya baru mulai ini inbox di Instagram saya ya, di IG saya di Nija Beginja, atau mungkin juga untuk yang lain bisa inbox ke ke Instagram saya, atau mungkin nanti juga bisa komen di kolom komentar, atau juga bisa WA, atau bisa inbox di mana saja pokoknya. Yang penting masih di seputaran tentang Bolawok, yaitu Bolawok Ekspedisi atau Bolawok Store, ataupun juga di IG saya pribadi di Nija Beginja. Ini ada masnya yang bertanya, aduh ini sudah saya hapus ya, ini sudah saya screenshot biar saya nggak lupa. Ini bertanya tentang bagaimana sih cara memanajemen keuangan dari penghasilan truk. Intinya seperti itu. Cara memanajemen keuangan dari pendapatan truk. Oke, ini yang berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami, yang sudah pernah saya lakukan. Walaupun sekarang saya tidak pegang truk lagi, saya tidak memanajemen truk lagi. Kemarin mungkin sempat seliweran ya di akun sosmed, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram saya, ataupun di Bolawok itu. Truk yang BRG itu memang gabungan, tapi saya memang tidak pegang manajemennya, atau saya tidak pegang keuangannya. Itu langsung saya serahkan ke pemilik truknya. Jadi apabila setelah berangkat itu langsung saya serahkan uangnya. Saya sistemnya tetap ongkosan normal seperti itu. Cuman truk-truk itu yang standby di BRG. Kalau gampangannya saya yang standby di Bolawok Ekspedisinya itu menggunakan unit blind van. Itu kalau yang ini memang masuk dan saya rekrut itu di unit yang truk. Jadi sistemnya saya tetap ongkosan normal. Jadi saya tidak pegang keuangannya, silakan diatur sendiri. Dan saya akan bercerita tentang pengalaman saya di waktu saya mengelola truk ya. Waktu itu ada Sudawok, Abuya, Ombros, dan ada Sukitmir, pokoknya lain sebagainya itu ada. Dan saya akan sedikit memberikan pengalaman saya, atau bercerita tentang sedikit pengalaman saya di waktu saya memanajemen atau saya pegang keuangan di truk. Jadi seperti ini pemirsa. Yang pertama, apapun jenis truknya, apapun tipe truknya, itu pola manajemennya sama. Kalau menurut saya, kalau menurut yang lain saya kurang tahu, tapi apapun jenis truknya, apapun bentuk truknya, mau digunakan untuk bawa muatan apapun, lintas manapun, jalur apapun, kalau menurut saya yang pernah saya alami itu, cara memanage-nya atau cara manajemennya itu sama. Itu kalau menurut saya. Dan yang paling utamanya itu ada uangnya. Karena kalau tidak ada uangnya, yang mau di manajemen itu apa? Walaupun uangnya tidak begitu banyak, tapi ada uangnya, atau ada pendapatannya, ada income-nya. Kalau misalnya nggak ada pendapatannya, ya sama juga bohong dong pemirsa, ya kan? Sama juga bohong kalau nggak ada pendapatannya. Jadi yang pasti ada pendapatannya. Kalau ada pendapatannya, insya Allah masih bisa diatur untuk manajemennya, walaupun dapatnya nggak begitu banyak. Nah, contoh simpelnya seperti ini. Contoh simpelnya, misalnya ini ya, contoh simpelnya itu seperti ini. Kita memanajemen keuangan truk. Yang pertama, ini kalau ngomong yang pertama nanti banyak ya. Intinya ya beberapa contoh ya, gimana sih yang pertama lah, wis daripada angel, tak mau bidingin angel kayak niki madan keselak.
Apa ngelih barang kayaknya? Kayaknya sih ngelih barang kayaknya ngelih barang. Kayaknya ngelih barang ini. Nah, yang pertama, apabila truk itu masih angsuran atau masih utang, usahakan wajib uang itu jangan kita gunakan untuk kebutuhan lain selain untuk kebutuhan truk itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, gunakanlah uang dari penghasilan truk itu untuk yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau yang diinginkan itu kan berarti yang diinginkan sama pemilik. Kalau yang dibutuhkan itu kan berarti dibutuhkan oleh unit itu, oleh truk itu. Misalnya, yang dibutuhkan itu untuk beli ban, untuk servis, untuk perawatan, untuk perpanjangan, untuk bayar angsuran. Nah, itu yang dibutuhkan. Kalau yang diinginkan itu biasanya diinginkan, kalau nggak yang diinginkan sopir, ya diinginkan sama pemilik truk. Misalnya untuk variasi, modifikasi yang lainnya, yang mungkin tidak begitu menunjang kebutuhan truk itu sendiri. Ini walaupun kalau truk dimodifikasi itu kita enak untuk melihatnya, disawangnya enak, wah nyenengaken ya kan, kita ngerawatnya juga senang walaupun seperti itu. Tapi usahakan kalau kita mendapatkan uang atau kita ada penghasilan dari sudah mendapatkan penghasilan dari truk itu, kita mendapatkan setoran, ya kita gunakan untuk kebutuhan truk itu dulu. Ini yang menurut saya juga tidak kalah penting ya. Itu untuk yang kedua, tidak kalah penting. Jadi gunakanlah hasil dari truk itu untuk kebutuhan truk, bukan untuk keinginan si pemilik ataupun drivernya. Karena tidak sedikit dan tidak begitu banyak yang menggunakan penghasilan dari truk itu digunakan bukan untuk kebutuhan tapi untuk keinginan. Seperti yang sudah tadi saya omongkan ya, untuk modifikasi, untuk hal-hal yang tidak begitu berhubungan atau tidak begitu penting kegunaannya untuk truk itu. Nah, ini yang akan menjadi sedikit blunder. Caranya gimana Mas? Nah, caranya seperti ini kalau kita ingin memanajemen keuangan di truk ya, supaya efektif, tidak begitu blunder, dan kita juga dalam posisi yang sedikit aman, walaupun sebenarnya zona aman itu tidak nyaman, zona nyaman juga tidak aman, seperti itu pemirsa. Tapi saya akan bercerita tentang sedikit pengalaman saya. Caranya yang pertama, ini hanya contoh saja, sampel contoh saja. Saya itu dulu misal angsuran truknya 6 juta, jadi saya usahakan pendapatan truk ini lebih dari angsuran truk itu. Ini yang kita bahas truk yang angsuran dulu, yang masih setoran. Kalau untuk yang sudah tidak setoran, kita bahas di next episode ya, atau di episode selanjutnya. Ini yang truk masih setoran. Saya dulu apabila setoran truknya itu ke pihak finance atau leasing atau bank, kalau truk itu masih setoran atau masih angsuran, misal angsurannya itu 5 juta, saya usahakan bagaimana caranya untuk pendapatan truk itu lebih dari setorannya ke pihak bank atau leasing. Nah, kenapa kok harus lebih? Karena gini Mas, karena gini. Jadi misalnya ini, saya usahakan ini walaupun nggak selalu dapat lebih dan terpenuhi ya, tidak selalu sesuai dengan target saya. Saya itu dulu misal setorannya itu 5 juta, angsuran truknya itu 5 juta, angsuran truk 5 juta. Saya usahakan 5 juta ini tetap dapat. Yang keduanya, saya usahakan nyelengi atau nabung gojegan-jegan itu buat cadangan ban, itu saya nabung 1 juta. Saya buat nabung itu 1 juta. Kenapa kok saya nabung buat ban? Logikanya truk ini kan bannya ada 6. Karena saya dulu kalau diesel ban double ya. Jadi saya ngitungnya bannya ini ada 6. Itu 1 tahun itu pasti habis. Saya itu dulu 1 tahun itu pasti habis. Bahkan saya ngitungnya nggak ada 1 tahun. Saya ngitungnya itu
apa di 10 bulan itu habis. Jadi saya ngitungnya 1 tahun itu ada sekitar 4 ban yang harus saya ganti. Itu seperti itu. Ada 4 ban yang harus saya ganti. Makanya saya usahakan dalam setiap 1 bulan, kalau angsurannya 5 juta, saya harus dapat biaya tambahan untuk nabung ban itu 1 juta per 1 bulan. Setiap bulannya, 1 bulannya itu saya harus nabung 1 juta untuk tabungan ban. Terus saya tambahin lagi nabung 1 juta untuk biaya ganti oli itu setiap bulan. Dan saya usahakan, kalau saya usahakan itu bagaimana caranya saya juga bisa nabung 500.000 untuk tabungan lain-lain. 500.000. Jadi saya itu dulu angsuran truknya 5 juta. Ini misalnya angsurannya itu 5 juta, 5 juta, saya usahakan pendapatan dari truk itu minimal di 7.500.000. Yang 2,5 juta itu saya gunakan untuk biaya perawatan atau tabungan perawatan. Mas, kan kita nggak setiap bulan beli ban. Mas, kita kan nggak setiap bulan ganti oli. Mas, kita kan nggak setiap bulan servis kendaraan. Oke, tapi kan di setiap kita mempunyai atau kita ngerumati truk, itu kita akan menemui yang namanya mak bedunduk tiba-tiba marah-marah. Nah apa? Itu kita akan mendapatkan kejutan. Dan yang pasti kalau kejutan masalah di setoran itu kayaknya agak susah ya. Kalau untuk kejutan setoran dari sopir ke kita itu sudah bisa dipukul rata, kejutannya tidak bisa terlalu up. Nah, tapi kalau untuk kejutan pengeluaran itu biasanya ada, dan ada yang sangat mengeluarkan budget lumayan banyak, ada yang mengeluarkan budget lumayan sedikit ya, seperti itu. Jadi kalau saya dulu, misal saya angsuran truknya itu 5 juta, 5 juta, saya usahakan untuk pendapatan dari truk ini 7.500.000. Yang 1 juta untuk biaya saya nabung ban, yang 1 jutanya untuk biaya ganti oli. Ini kalau ganti oli ini tentunya bukan nabung ini, karena setiap bulan saya itu dulu pasti ganti oli. Ini setiap 1 bulan saya pasti ganti oli, hitung-hitungannya ini malah bukan nabung. Dan untuk 500 itu untuk biaya lain-lain. Entah tiba-tiba kita ganti laker, entah tiba-tiba kita mau renovasi kendaraan, entah itu mungkin baknya atau terpalnya sobek atau gimana. Dan yang pasti itu juga untuk cadangan, misalnya kita nanti mau perpanjangan surat kendaraan itu, pemirsa. Nah, jadi kalau menurut saya yang pernah saya alami, apabila remisa angsurannya itu 5 juta, usahakan remirsa pendapatan itu 2.500.000. 2.500.000 itu untuk lebihnya. Jadi totalnya 7.500.000. Apabila setorannya 7 juta, berarti usahakan untuk pendapatan truknya itu di 11.500.000. Itu pun kadang, bukan kadang ya, pasti ada pengeluaran dari kantong sendiri. Nah, caranya Mas, sampean setiap bulan itu harus ada reng-rengannya. Uang masuk sekian, uang keluar sekian, uang masuk sekian, uang keluar sekian, itu setiap bulan harus ada reng-rengannya. Nanti sampean di total. Setiap 1 bulan berarti saya mendapatkan dari truk sekian, terus nanti pengeluarannya sekian, kira-kira sampean masih minus atau enggak. Jadi usahakan setiap bulan sampean tetap ditulis, tetap dicatat ya. Tetap dicatat pendapatannya sampean berapa, pengeluarannya sampean berapa. Misalnya 1 bulan ini sampean mendapatkan setoran dari sopir 7 juta. Angsuran sampean cuma 3 juta, tapi sampean tetap nyatet, oh pendapatan bulan ini 7 juta, pengeluarannya buat beli ini, itu A, B, C, D, dan E sekian. Nah nanti sampean dijumlahkan totalnya berapa, sisa atau sampean minus dari uang sampean. Kalaupun misalnya minus, sampai nanti ditulis minus sekian, saya ambil dari kantong pribadi. Jadi nanti ketemu. Sampean bisa sedikit mengolah gimana caranya sampean bisa mengurangi pengeluaran dari kantong sampean pribadi. Jadi yang sampean keluarkan ini sampean gunakan untuk biaya perawatan, untuk biaya di truk itu dari pendapatan dari truk tersebut, pemirsa. Seperti itu ya. Dan yang pasti diingat-ingat dari saya,
jangan gunakan hasil dari truk itu untuk kebutuhan sampean yang lain selain kebutuhan truk itu sendiri. Apabila truk itu masih angsuran. Saya ulangi lagi, apabila truk yang sampean miliki ini masih setoran, usahakan dan sampean wajibkan jangan sampean gunakan uang hasil truk itu untuk kebutuhan selain truk. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi ya. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Wah tenang, saya tetap siap apapun ini. Jangan mas, jangan. Asli, saya bilang jangan, tak wanti-wanti. Jangan gunakan untuk selain kebutuhan truk itu sendiri. Walaupun biasanya di waktu sampean beli truk utang ya, ini biasanya itu star syndrome. Saya dulu sempat juga sedikit mengalaminya, tapi alhamdulillah hanya beberapa bulan itu saya langsung bisa saya tutup, saya tidak, wah ini nggak boleh star syndrome. Biasanya di waktu punya truk itu langsung, wah dipanggil juragan, dipanggil bos sama orang-orang, wah bos truk ini, langsung truk masih angsuran, beli mobil pribadi yang, wah ini, beli kendaraan sepeda motor yang harus yang ini, HP harus yang ini, itu saya usah. Kalau pesan saya, jangan mas, jangan, nanti bisa blunder. Jangankan untuk yang buat beli mobil pribadi, buat beli sepeda motor yang harganya sekian atau yang harganya mahal, terus buat beli HP yang wah kita nggak perlu lah, intinya itu bisa mengakibatkan blunder, asli bisa mengakibatkan blunder. Jadi usahakan, pesan saya, usahakan di waktu sampean punya truk yang masih angsuran, itu usahakan uang pendapatan dari truk tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan truk itu sendiri. Seperti itu pemirsa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan ditonton video dari Buh Lawuk Official setiap kali tayang. Walaupun sekarang bukan tentang video trip perjalanan ya, insya Allah sih bisa bermanfaat karena kita bisa sharing-sharing. Dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada pemirsa yang punya pendapat lain atau mungkin punya pengalaman yang lain yang lebih wow dari saya, lebih bermanfaat, lebih berguna dari saya, silakan ketik di kolom komentar. Siapa tahu di sini kita bisa sharing-sharing. Nanti mungkin bisa tuker-tuker HP, tanya-tanya atau A, B, C, D, dan E seperti itu. Dan semoga saja pemirsa setiap pengirimannya menggunakan jasa dari Buh Lawuk Ekspedisi, solusi tepat pengiriman cepat. Dan yang mau beli kaos boys tentang seputar dunia truk, silakan bisa beli di Buh Lawuk Store seperti itu. Ada kaos seperti ini. Info muatan balen le, wah mantap sekali ya. Info muatan balen ya, seperti itu. Dan tidak lupa saya doakan semoga pemirsa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran, keberkahan rezeki, dan yang pasti tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.